Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dengan NIM 2008110100 kelas 3B jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UAS MK berbicara formal yang diampu oleh dosen Pak Tato Nuryanto. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengampu Tato Nuryanto dan teman-teman mahasiswa yang selalu saya banggakan. Salam super. Selalu kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hari ini saya dapat berbicara dan menyampaikan sesuatu yang akan saya sampaikan. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, semoga apa yang akan kita lakukan diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sesuatu yang sudah dikenal, dirasakan, dan dimiliki oleh semua orang dan merupakan sesuatu yang umum, yaitu cinta di kalangan remaja. Banyak kita temui dan kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti di kampus, di sekolahan, dan di sekitar lingkungan masyarakat. Bukankah banyak ya makhluk-makhluk tersebut berpacaran? Lalu apa mereka mengerti arti cinta? Apa itu cinta? Saya pun pernah bertanya seperti itu kepada banyak orang. Dan apa yang mereka artikan tentang cinta? Banyak yang saya dapatkan tentang arti cinta tersebut. Ada yang menjawab cinta itu anugerah, cinta itu suci. Ada pula yang mengartikan cinta itu ibarat pasir dalam genggaman. Apa itu artinya? Artinya bila terlalu erat menggenggam, maka pasir itu akan jatuh melalui celah-celah jari. Tapi ada yang mengatakan cinta itu buta karena tak punya mata. Dari tak punya mata ia meraba, dari meraba bisa berbahaya ya teman. Wah, yang ini perlu diwaspadai. Lalu teman saya pernah berkata pada pacarnya, api kompor itu selalu menyala dan mati dan menyala dan lalu mati kembali. Artinya, tapi cintaku padamu akan terus berkorbar dan tidak akan mati di hatimu. Wow, sangat lebay ya teman perkataan itu. Itu menurut bagi mereka, tapi tidak bagi saya. Menurut saya, cinta itu hanya ketertarikan yang tidak logis, yang bersifat sementara, karena hanya berupa rasa suka yang tidak sempurna. Tanpa adanya jawaban dari lawan jenis tentang perasaannya, kita tidak bisa tahu. Haruslah dengan saling mengerti, saling percaya, dan saling menerima, lalu barulah cinta tersebut berwujud sempurna, yang disebut cinta kasih. Tanpa adanya kasih sayang, cinta tidak akan saling mengerti dan saling kasih sayang akan cepat menghilang. Teman-teman mahasiswaku yang memiliki perasaan cinta, saya pernah ditanya seseorang. Dia bertanya bagaimana cinta yang adil itu. Jadi pertanyaan yang lumayan bagus. Menurut saya cinta yang adil itu adalah cinta yang saling menghargai, mencintai saya dan saya pun mencintai dia. Yang kedua, kita yang dicintai orang. Tapi bagaimana jika kita tidak mencintai dia? Hendaklah hargai perasaannya. Tolak dengan halus, jadikan dia sebagai teman saja. Bukankah itu lebih baik? Jangan sampai menyakiti hati seseorang
karena itu hanya merugikan dirimu sendiri. Ingat, lidahmu adalah harimaumu. Jadi kesimpulannya, kita sebagai remaja harus mengerti tentang arti cinta yang sebenarnya. Jangan terbawa dengan nafsu belaka. Itu bisa menjerumuskan kita. Dan jatuh cinta itu sangatlah cantik, karena menemukan hal-hal baru yang belum kita temukan, tetapi hal-hal baru itu bersifat sementara, karena bila hanya cinta belaka. Tidak akan bahagia cinta itu tanpa saling mengerti, menghargai, dan saling percaya. Dan saya mengatakan berpacaran itu tidak boleh, karena sudah dilarang di agama Islam dan sudah tertera pada Al-Quran. Karena berpacaran itu cuman akan menimbulkan penyesalan di akhir, dan cinta itu hanya menimbulkan nafsu belaka yang bersifat akan penyesalan di suatu kemudian hari. Dan bagi yang sedang jatuh cinta, berpikirlah dewasa dan waspadalah. Dan mulai sekarang janganlah berpacaran, karena berpacaran itu tidak halal. Mending kita langsung nikah aja, teman. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan tentang pidato saya yang berjudul Cinta di Kalangan Remaja. Semoga dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila ada kata yang tidak berkenan di hati, silakan dilupakan saja ya teman. Mohon maaf, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.